Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara diskusi ini, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya kita bisa berkumpul di sini. Topik yang akan dibawakan oleh kelompok 4 yaitu mengenai materi himpunan yang diampu oleh dosen Ibu Yuwanda Purnamasari Pasrun STMkom selaku dosen mata kuliah Logika Informatika kelas B. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risnayanti, saya selaku moderator yang akan membimbingnya jalannya diskusi ini. Kemudian yang kedua ada Nindya Cahyani Saima, yang ketiga ada Nia Ramadhani, yang keempat ada Nina Mayang Sari, yang kelima itu ada Muhammad Yahya. Untuk materi pertama akan diambil alih oleh saya sendiri mengenai definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau koleksi objek yang didefinisikan secara jelas dengan sembarang urutan tanpa diperhatikan keberurutan objek-objek anggotanya. Objek-objek itu disebut dengan anggota atau elemen himpunan. Yang kedua itu notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan notasi atau kapital, misalnya A, B, dan C. Anggota atau elemen dari himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Yang ketiga, cara penulisan himpunan dengan mendaftarkan semua anggota-anggotanya di antara kurung kurawal buka dan tutup, dan antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, buka kurung kurawal Tony, Dono, dan Dina, tutup kurung kurawal. Jadi cara penulisan himpunan itu harus diawali dengan tanda kurung kurawal. Mengenai definisi dalam teori himpunan, himpunan kosong atau null set dinyatakan dengan notasi O diberi garis pada bagian tengah atau kurung kurawal tapi tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan A, anggotanya yaitu X, di mana X kuadrat sama dengan -1 bilangan asli. Maka himpunan A sama dengan kurung kurawal himpunan kosong atau himpunan kosong. Contoh yang kedua yaitu himpunan B, yang anggotanya yaitu siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Nah, jika didaftarkan anggotanya, B sama dengan kurung kurawal tidak mempunyai anggota atau B sama dengan himpunan kosong. Dan himpunan semesta dinyatakan dengan notasi S atau U, tidak sama dengan himpunan yang lainnya, bisa A, B, C, atau yang lainnya. Himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya semua objek yang sedang dibicarakan. Contoh dari himpunan semesta pembicaraan dari P, anggotanya itu yaitu E dan O, sedangkan himpunan Q itu anggotanya A, I, U, E, O. Jadi himpunan P merupakan himpunan Q. Relasi antar himpunan. Yang pertama yaitu himpunan bagian atau subset. Himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Notasinya yaitu A, B, atau bisa kita baca A himpunan bagian dari B. Contoh, himpunan X memiliki anggota 1, 3, 5 adalah himpunan bagian dari Y yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa demikian? Karena 1, 3, 5 yang anggota dari himpunan X tadi juga menjadi anggota dari himpunan Y, maka X, Y. Kemudian yang kedua yaitu himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, yaitu A sama dengan B jika dan hanya jika A, B, dan BA. Contoh, himpunan X memiliki anggota 1,
2, 3. Kemudian himpunan Y memiliki anggota 2, 3, 1. Jadi dapat dikatakan X sama dengan Y. Mengapa demikian? Karena setiap anggota himpunan dari X juga merupakan anggota himpunan dari Y. Yang ketiga, himpunan yang berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan jika dan hanya jika ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Notasinya yaitu A, B. Nah, contohnya himpunan A memiliki anggota 2, 6, 7, 8 dan himpunan B memiliki anggota 7, 8, 9, 10. Merupakan dua himpunan yang berpotongan. Mengapa demikian? Karena ada anggota dari himpunan A yang menjadi anggota juga di dalam himpunan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawakan oleh saudara Yahya. Adapun materi yang dibawakan adalah himpunan yang lepas, bilangan kardinal, dan diagram Venn. Himpunan yang lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan lepas jika dan hanya jika kedua himpunan itu tidak kosong dan tidak mempunyai elemen yang sama. Notasi 2 A 2 B. Contohnya P sama dengan urung awal 1, 2, dan 3. Q sama dengan urung awal 4, 5, dan 6. Himpunan dapat merupakan himpunan yang saling lepas. Kedua, bilangan kardinal. Bilangan kardinal himpunan A adalah banyaknya anggota yang berbeda di dalam suatu himpunan A ditulis N dalam kurung A. Dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen dalam kurung ditulis A tak hingga B. Jika dan hanya jika banyak anggota kedua himpunan itu sama. Contohnya A sama dengan kurung awal A, B, C, dan D. Maka N dalam kurung A sama dengan N4. B sama dengan kurung awal 1, 2, dan 3. Dan Q sama dengan A, B, dan C. Maka P tak hingga Q karena N dalam kurung P sama dengan N dalam kurung Q. Diagram Venn. Cara sederhana dan mudah untuk menggambarkan relasi antara dua himpunan dengan menggunakan diagram Venn digambarkan dalam suatu daerah lingkaran untuk mewakili anggota-anggota himpunan yang dimaksud bentuk persegi panjang untuk menyatakan himpunan yang lepas. Itulah materi yang bawakan. Ada materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Langsung saja saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang relasi antara himpunan, tentang diagram Venn. Cara yang sederhana dan mudah untuk menggambarkan relasi antara dua himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Digambarkan dalam daerah lingkaran untuk mewakili anggota-anggota himpunan yang dimaksud. Bentuk persegi panjang untuk menyatakan himpunan semesta. Contoh diagram Venn. Mungkin teman-teman bisa perhatikan tentang contoh diagram Venn di atas, di mana S atau semesta kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan A kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dan himpunan B kurung kurawal 3, 4, 5, 6,
7. Cara pengerjaannya dimana kita harus membuat kotak dulu, dimana S atau semestanya kita letakkan di pojok kiri atas atau seperti yang teman-teman lihat pada contoh di atas ini. Kemudian teman-teman melihat pada himpunan A dan B apakah ada nilai yang sama atau tidak. Dan ternyata pada himpunan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu 3 dan 4. Karena ada nilai yang sama, maka kita harus membuat dua buah lingkaran yang saling bertautan. Kedua lingkaran tersebut bersimbol A dan B. Cara pengisiannya yaitu kita isi yang sama terlebih dahulu, yaitu 3 dan 4. Kita letakkan di tengah lingkaran yang saling bertautan tersebut. Kemudian kita lihat pada himpunan A ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi karena 3 dan 4 sudah kita letakkan pada bagian tengah lingkaran yang bertautan tersebut, maka kita cukup menambahkan 1, 2 saja pada himpunan A. Begitupun dengan himpunan B, kita cukup menambahkan 5, 6, dan 7 saja. Untuk 8 dan 9-nya kita letakkan di luar lingkaran yang bertautan tersebut, tetapi masih dalam lingkup semesta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi relasi antara himpunan tentang diagram Venn. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk pada operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Irisan simbolnya seperti N. Notasi A N B dibaca A irisan B. Buka kurawal X nilai mutlak X elemen A dan X elemen B. Misalkan A nilainya 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7, 11. Maka A irisan B-nya adalah 2, 3, 5. Cara pengerjaannya ini dengan cara mencari yang sama di antara himpunan A dan B. Dan bisa kita lihat di antara kedua himpunan tersebut nilai yang sama yaitu 2, 3, 5. Maka itulah yang dinamakan irisan. Kemudian yang kedua, gabungan. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Simbol gabungan berbentuk seperti huruf U. Notasi A gabungan B. Buka kurawalnya X, nilai mutlak X elemen A atau X elemen B. Misalkan A. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. Maka A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Cara pengerjaannya ini dengan menggabungkan semua nilai dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang ketiga, komplemen. Komplemen dari satu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasi komplemen A. X nilai mutlak X elemen U, tapi X elemen A. Misalkan U nilainya 0 sampai 11 dan A nilainya 1, 3, 5, 7. Maka komplemen A-nya yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Cara pengerjaannya ini seperti kita lihat pada contoh. Himpunan U nilainya dari 0 sampai 11 dan himpunan A nilainya 1, 3, 5, 7. Berarti yang kita tulis adalah komplemen dari A atau selain dari A. Semua nilai selain dari A itu yang termasuk komplemen A. Kemudian yang keempat, selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasi A min B sama dengan X nilai mutlak X elemen A dan X elemen B sama dengan A irisan B. Misalkan A himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. Maka A min B sama dengan 1,4. Cara pengerjaannya dengan melihat himpunan bagian A, di mana selisihnya di sana dikurangi yang sama, dan hasilnya adalah 1,4.
Yang kelima, beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasi A or B. A gabungan B kurang A irisan B sama dengan A minus B gabungan B minus A. Misalkan A, himpunan A 2, 4, 6 dan himpunan B 2, 3, 5. Maka A or B-nya adalah 3, 4, 5, 6. Yang bagian 6, perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang mungkin terbentuk dengan komponen kedua dari himpunan A dan B. Notasi A kali B, buka kurawalnya A, B. A elemen A, B, A kecil elemen A besar, dan B kecil elemen B besar. Misalkan himpunan C 1, 2, 3 dan himpunan D, A, B. Maka C kali D sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Cara pengerjaannya ini, nilai dari himpunan pertama digabungkan dengan nilai dari himpunan kedua, seperti yang kita lihat pada contoh di atas. Catatan, yang pertama, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Yang kedua, pasangan berurutan A, B berbeda dengan BA. Perkalian kartesian tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A, dengan syarat A dan B tidak kosong. Jika A adalah himpunan kosong atau B adalah himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A adalah himpunan kosong.